salah satu ayat dari surah Luqman, surah ke-31 ayat 12. Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa ma yaskuru fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Walaqad ataina, dan sungguh telah ataina kami datangkan Luqmana kepada Luqman al hikmata, hukum, hikmah, aturan, aniskur lillah, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaskuru, barang siapa yang bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yaskuru li nafsih, syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, kafir, menolak, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan juga Maha Terpuji. Ayat ini adalah surah Luqman yang ke-12. Ya. Luqman dijadikan menjadi nama surat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sebagian riwayat menjelaskan bahwa Luqman ini tidak termasuk nabi, tidak termasuk rasul. Walaupun ada sebagian yang menjelaskan bahwa Luqman ini termasuk salah satu nabi. Terlepas dari perselisihan itu, kita banyak mengambil hikmah tentang Luqman. Ya, tentang nasihatnya, baik kepada anaknya ataupun perilakunya terhadap orang lain. Nah, maka saya akan sedikit mengangkat tentang kisahnya Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya, ya, tentang bagaimana pandangan manusia terhadap suatu keadaan. Bahwa manusia memandang kepada satu keadaan pasti berbeda-beda pendapat, berbeda-beda keadaan. Tidak akan semua mengatakan A, tidak akan semua mengatakan B. Artinya setiap pandangan manusia pasti berbeda-beda. Dikisahkan Luqman dan anaknya ini, siapa Bu namanya? Anaknya Luqman ini? Luqman bersama anaknya yang bernama Taran, ya. Luqman ini hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Sebagian riwayat menyatakan bahwa Luqman ini salah satu hakim pada saat kenabian Nabi Daud alaihi salam. Tapi tentu banyak pendapat yang berbeda. Bahkan Luqman ini adalah seorang tukang pencari kayu bakar. Dia adalah seorang budak. Ya. Tapi luar biasanya Luqman ini memiliki sifat tabiat yang sangat baik. Kata-katanya penuh dengan kebijakan. Maka di situ disebutkan bahwa Allah memberikan hikmah. Hikmah itu hukum, senantiasa menempatkan pada tempatnya. Itulah kelebihan yang diberikan kepada Luqman. Suatu saat Luqman berjalan, ya, bersama anaknya, membawa seekor keledai. Kemudian Luqman berbicara kepada anaknya, "Wahai anakku, lihat bagaimana pendapat orang lain tentang kita." Luqman pertama-tama berjalan, ya, membawa keledai bersama anaknya. Kata Luqman, "Anakku, silahkan naik kau ke atas keledai." Maka naiklah anak Luqman ini yang bernama Taran ini. Kemudian Luqman menuntun keledai tersebut. Berjalan demi berjalan, bertemulah dengan sekumpulan orang. Apa kata orang? "Lihat, anak itu gagah, kuat, tapi sayang, tidak punya budi, tidak punya belas kasihan terhadap orang tua. Dia enak-enak naik di atas punggung keledai, sementara orang tua yang sudah renta menuntut keledai."
Kata Luqman kepada anaknya, tengok apa yang dikatakan ya masyarakat yang ada di sekitar. Coba gantian, Luqman kau turun, aku yang naik. Ya, Taran turun, Luqman naik. Berjalanlah. Sekarang Luqman yang naik keledai, yang menuntun anaknya. Berjalanlah keledai. Bertemu lagi dengan sekelompok orang. Bagaimana kata pandangan masyarakat terhadap keadaan seperti itu? Lihat, orang tua yang tidak punya rasa terhadap anaknya, enak-enak naik di punggung keledai. Ya, anaknya berjalan menuntun keledai. Orang tua yang tidak punya rasa. Salah lagi. Kata Luqman, lihat anakku, pendapat orang lain tentang keadaan seperti ini. Kalau begitu, sekarang naiklah. Luqman naik, anaknya naik. Berjalanlah keledai itu ditaiki oleh Luqman dan anaknya. Bertemu lagi dengan sekelompok orang. Apa pendapatnya? Lihat, orang-orang yang tidak punya peri kehewanan. Keledai sebegitu kecilnya dinaiki oleh 2 orang. Kata Luqman, lihat pendapatnya. Salah lagi. Ya, salah lagi. Dinaiki anaknya salah, dinaiki bapaknya salah, dinaiki dua-duanya salah. Sekarang kita turun berdua, turunlah dua-duanya. Dituntunlah keledai itu oleh berdua, berjalanlah keledai itu dituntun oleh 2 orang. Bertemu lagi dengan masyarakat. Apa kata masyarakat? Dasar orang yang tidak tahu fungsi keledai. Keledai itu harusnya ditunggangi. Ini dituntun oleh 2 orang. Dasar manusia tidak punya ya memberikan manfaat kepada keledai. Salah deui wae. Nah, maka Luqman membisikkan kepada anaknya, itulah pendapat manusia. Apapun yang kita perbuat, terlepas dari baik dan buruk, pasti orang akan berkomentar kurang, salah. Maka bagi kita tentunya kalau sedang melakukan suatu kebaikan, tidak usah mendengarkan omongan orang. Ngaji wae atuh, meni kali-kali mah eureun. Aya gitu teh, Bu. Kenaon ngaji oge, salah deui wae. Ya, serba salah. Itulah pendapat orang. Maka kita harus punya pegangan. Kalau kita berada dalam suatu kebaikan, bisa memberi manfaat apalagi bagi orang lain, maka teruslah lakukan kebaikan itu. Terlepas dari penilaian orang, itu tidak akan ada ujungnya dan tidak akan menyelesaikan masalah. Pasti pandangan orang senantiasa berbeda-beda. Nah, kisah Luqman ini dijadikan pelajaran bagi kita untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan suatu kebaikan. Kemudian ada kisah yang insya Allah kisah ini yang akan menjadikan 2 hal yang akan menentukan ya nasib baik buruknya manusia. Suatu saat Luqman disuruh oleh majikannya, "Wahai Luqman, ini adalah seekor kambing, tolong sembelihkan kambing ini. Kemudian berikan kepada aku 2 bagian dari kambing ini yang paling buruk." Yang paling buruk. Maka disembelihlah kambing itu. Dikuliti, kemudian dipotonglah hati dan lidahnya. Diberikan kepada majikannya. Besoknya Luqman disuruh lagi, "Wahai Luqman, tolong sembelihlah kambing ini, kemudian berikan kepadaku 2 bagian yang paling baik." Kemudian Luqman memotong kambing tersebut, menguliti, kemudian memotong lidah dan hatinya, diberikanlah kepada majikannya. Majikannya heran, "Kenapa saat aku meminta 2 bagian yang paling buruk engkau berikan hati dan lidah, dan kemudian aku menyuruh menyembelih lagi, memohon diberikan kepadaku yang paling baik, engkau berikan juga hati dan lidah?" Terheran-heran majikannya. Maka Luqman menjelaskan, ya, karena berdasarkan hati dan lidah inilah manusia bisa menjadi baik. Tapi sebaliknya, dengan lidah dan hati inilah manusia pun bisa menjadi buruk. Ini adalah kiasan hikmah dari Luqman Al-Hakim.
yang menjelaskan bahwa dua faktor inilah, yaitu lidah dan hati, yang akan menentukan nasib manusia, baik dan buruknya.